Film berawal dari pengenalan tokoh dalam film ini yang bernama Lolox, Dana, Aco, dan Komandan Indro. Di sana mereka berempat tinggal bersama. Karena hari sudah menjelang siang dan mereka bertiga belum bangun, Komandan Indro pun membangunkan mereka. Komandan Indro pun memasak untuk mereka dengan menonton acara masak untuk membantunya memasak. Namun mereka bertiga malah mengganti siaran masak tersebut dengan siaran senam, sehingga Komandan Indro bukannya memasak, malah ikut memperagakan senam tersebut. Ini sih ciri khas lawakan warkop DKI ya. Jadi kangen pak. Kita pun diperkenalkan seorang perempuan bernama Angela, di mana dia sedang diikuti oleh seorang pria misterius. Namun karena kecerdikannya, dia pun berhasil mengelabui pria misterius tersebut. Ya, kalau saya ada di posisi masnya sih, tetap aja lari, Pak. Mereka berempat pun pergi untuk bekerja. Dan ternyata pekerjaan mereka di sini adalah seorang security. Namun di tengah perjalanan, ban mobil mereka pun bocor. Sialnya, ban pengganti tersebut malah tercebur ke sebuah danau, namun Lolox berhasil mengambil ban tersebut. Komandan Indro pun dengan pengetahuan dia berkata bahwa jika benda dipanaskan, maka akan memuai. Namun sialnya, mobilnya malah terbakar dan meledak. Memuai semua, bos. Kayaknya meledak. Sesampainya di kantor, mereka pun ditugaskan Komandan Indro untuk bertugas di berbagai tempat. Dan Lolox berpasangan dengan Aco untuk bertugas menjadi security di sebuah mall. Mereka berdua pun memanfaatkan kesempatan itu untuk memeriksa wanita-wanita seksi di sana. Bangke, kerja enak banget ya. Periksa? Kagak. Kayak yang bule tadi? Enggak usah. Angela pun ditugaskan untuk mengawasi sebuah minimarket, dan Dana ditugaskan Komandan Indro untuk memeriksa keaslian sebuah bom di sebuah kamar mandi. Namun karena Dana terlalu lama, Komandan Indro pun masuk ke kamar mandi, dan benar saja bom tersebut meledak. Dan Dana berkata bahwa dia pergi sebentar untuk mencari obeng. Scenes pun berpindah dan diceritakan di sini bahwa mereka berempat akan menghajar preman-preman yang selalu berkeliaran di pasar. Namun di saat melihat preman tersebut yang jumlahnya lebih banyak dari mereka, seketika mereka bertiga pun lari meninggalkan Komandan Indro sendirian. Ya, tentu saja Komandan Indro pun berakhir di rumah sakit dan dirawat asistennya bernama Pamela dan Ovi. Dirawat bentukan kayak gitu, saya juga betah, Pak. Tak lama datanglah Pak Sam yang turut sedih atas musibah yang dialami Komandan Indro. Dan Pak Sam pun marah kepada mereka bertiga karena sudah kabur meninggalkan Komandan Indro sendirian, dan mengusulkan untuk diadakan sebuah pelatihan untuk meningkatkan fisik dan mental anak buah Komandan Indro. Tiga bulan kemudian, di saat Komandan Indro sudah sembuh, Komandan mengumumkan untuk diadakan sebuah pelatihan untuk melatih fisik dan mental. Tibalah saat pelatihan, dan di ruang ganti, ada seorang senior bernama Alan yang tidak suka kepada mereka bertiga, terutama Dana yang selalu dekat dengan Angela. Dan saat mereka akan makan siang, terlihat bahwa Alan merasa paling senior dan berkuasa di organisasi ini.
Selesai pelatihan, mereka pun beristirahat dan malah menggosipkan Komandan Indro. Dan sialnya, Komandan Indro mendengar itu dan tidak terima dengan perlakuan mereka. Komandan Indro pun balas dendam dengan mengerjai mereka. Kangen Warkop DKI, Pak. Lihat komedi kayak gini. Viral pada zamannya. Tak mau kalah, mereka bertiga pun mengerjai Komandan Indro dengan mengempeskan pengapung yang ada di lengan Komandan Indro. Dan sudah jelas Komandan Indro pun tenggelam akibat ulah dari anak buahnya. Pelatihan pun selesai dan mereka pun dipanggil untuk menghadiri sebuah rapat. Namun Lolox malah sakit perut dan harus ke kamar mandi. Saat di ruang rapat, Komandan Indro memperkenalkan sebuah senjata baru, di mana senjata ini bernama Kazetrum, yang berfungsi untuk menyetrum melawan dengan sebuah karpet dan alat kecil. Dengan cara menempelkan alat kecil itu ke tubuh korban, kemudian menginjak karpet untuk menyetrumnya. Di saat Komandan Indro sedang menjelaskan, seketika saja muncul Lolox yang selesai buang air besar dan hendak masuk ke ruang rapat. Namun Lolox tidak menyadari bahwa di bawahnya ada sebuah karpet atau senjata yang dijelaskan Komandan Indro. Dan seketika saja Lolox pun menginjak karpet tersebut sampai membuat Komandan Indro pingsan akibat tersetrum. Scenes pun berganti di mana semua security di sana melakukan latihan bela diri. Dan dua asisten komandan yang HB0 pun menjadi guru mereka. Setelah dibanting, Komandan Indro pun menyuruh anak buahnya untuk menentukan pasangannya masing-masing. Dan Dana pun berpasangan dengan Angela. Melihat Dana yang semakin dekat dengan Angela, membuat Alan pun cemburu. Keesokan harinya, pelatihan pun kembali dimulai, dan Komandan Indro menyuruh mereka untuk berlari. Namun Aco dan Lolox tidak ingin berlari, dan malah mengerjai Komandan Indro dengan membaluri toa Komandan Indro dengan kotoran, yang tentu saja membuat semua anak buah Komandan Indro tertawa melihat itu. Setelah dari pelatihan, Dana dan Angela pun ditugaskan Komandan Indro untuk menjaga tempat parkir. Dan di saat mereka sedang bersantai, seketika saja Angela diserang sekumpulan penjahat yang mengeroyok dia. Namun Dana datang di saat yang tepat untuk menyelamatkan Angela. Sesampainya di kantor, melihat Dana yang berjalan di depannya, Alan pun sengaja menjegal Dana yang membuatnya terjatuh. Angela dan Komandan Indro pun melihat itu, dan Angela sangat membenci Alan. Melihat apa yang dilakukan Alan kepada rekannya sendiri, membuat Komandan Indro pun memecat Alan. Alan pun tidak terima dengan perlakuan Komandan Indro dan juga Angela, dan dia pun berniat balas dendam. Alan pun mengikuti Angela, yang ternyata Angela di sana adalah anak dari Pak Sam. Mengetahui hal tersebut, Alan pun memiliki sebuah rencana yang kotor untuk balas dendam kepada Komandan Indro dan Angela. Alan pun menghampiri sebuah rumah Jepang, yang dimana di dalam sana ada seorang pria, yang ternyata pria tersebut sangat membenci para security dan memberikan fasilitas kepada Alan untuk menghancurkan para security di sana. Dan Alan pun mulai membahas rencananya di sana.
Saat di kantor, Dana dan Angela pun terlihat sangat dekat dan Komandan Indro menggoda mereka berdua. Mereka berdua pun menjalankan tugasnya di area parkir. Dana di sana pun ingin mulai menyatakan cinta kepada Angela. Namun belum sempat menjawab seketika datanglah para penjahat yang menculik Angela. Dan ternyata para penjahat itu adalah Alan dan anak buahnya. Dana pun bergegas menuju kantor dan Pak Sam pun ditelepon pria misterius. Dan pria misterius itu adalah Alan yang mengabarkan bahwa Angela, anak dari Pak Sam, sudah di tangannya. Alan pun mengancam untuk diberikan uang 10 miliar dan apabila tidak dipenuhi atau bahkan lapor polisi, Alan akan membunuh Angela di tempat. Alan pun menginginkan uang 10 miliar itu diberikan langsung oleh Komandan Indro beserta 3 anak buahnya, berharap agar Alan bisa membalas dendam kepada Komandan Indro terhadap apa yang dilakukan Komandan Indro kepada dirinya. Mendengar kabar tersebut, Pak Sam pun pingsan. Dan di saat Pak Sam bangun, mereka pun kaget bahwa Angela ternyata adalah anak dari Pak Sam. Pak Sam sengaja tidak memberitahu bahwa Angela anaknya karena Pak Sam tidak mau kalau Angela dianak emaskan. Karena Pak Sam ingin kalau Angela bisa berjuang dari bawah, sebab ketika Pak Sam sudah tiada, maka Angela lah yang akan menggantikan Pak Sam mengurus perusahaannya. Ya, itu mah bukan cuma Anda, Pak. Mata saya juga sama, tertuju ke satu arah. Komandan Indro, Lolox, Aco, dan Dana pun tiba di TKP. Dan di sana mereka berempat ingin menyerahkan uang 10 miliar itu. Namun karena seluruh orang di sana sangat banyak dan membawa samurai, mereka berempat pun seketika kabur dari sana. Dan mereka pun terjebak di sebuah gudang. Di gudang tersebut tidak ada jalan lain lagi untuk melarikan diri. Dan para anak buah Alan pun semakin dekat ke arah mereka. Seketika dengan kecerdikan mereka berempat, mereka pun menyamar menjadi patung di sana. Kemudian menyerang anak buah Alan sampai pingsan. Mereka pun tiba di tempat Angela disekap, dan di sana Alan mengancam akan membunuh Angela. Komandan Indro pun berusaha membujuk Alan untuk berdamai. Namun Alan menghiraukan itu, dan seketika datanglah 2 serigala yang menggoda Alan dan berkata bahwa mereka berdua ingin bergabung dengan Alan. Padahal itu hanyalah rencana mereka berdua saja untuk mengelabui Alan. Melihat kode yang diberikan Pamela, Dana pun mengerti tujuan mereka berdua. Dan Dana pun menggelar tikar senjata Komandan Indro, kemudian menginjaknya. Dan Alan pun tersetrum di tempat sampai pingsan. Dan Dana pun dengan segera membukakan tali yang mengikat Angela, dan Angela pun menjawab cinta Dana dengan mencium Dana. Alan pun ditangkap pihak berwajib, dan Angela pun bisa bertemu dengan ayahnya lagi. Pak Sam pun memuji para security di sana, terutama Komandan Indro yang sudah menyelamatkan anaknya tercinta. Dan film pun tamat dengan kemesraan Dana dan Angela. Jadi begitulah cerita dari film Security Ugal-Ugalan menurut pandangan saya. Jadi apabila ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Dan kalian bisa tulis di kolom komentar apa kekurangan dari saya. Dan saya akan mencoba memperbaiki itu. Terima kasih sudah menonton and see you in the next video. Bye-bye.